Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Kembali hadir di channel podcast BNE DKK. Yang pada kesempatan malam hari ini kita tampil jauh nih. Ceritanya kita ada di salah satu villa di daerah Bogor. Jadi malam hari ini dari Bogor kita liput langsung, dan kebetulan saya hari ini bareng teman-teman. Hari ini saya bareng dengan salah satu alumnus SMP 1 yang pernah berkarya di SMP 1, yang saat ini beliau menjadi kepala sekolah di SMPN 4 Setu. Perkenalkan, inilah bintang tamu kita, Bapak Atam. Selamat datang Pak di podcast kami. Merupakan suatu kehormatan nih bagi kami Pak, mau gabung dan hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat juga Pak buat teman-teman. Mudah-mudahan. Ya. Sedikit nih Pak, Bapak kan pernah berkarya di SMP 1 nih, sekolah kita ya. Apa yang Bapak ingat dari SMP 1? Yang baik-baik aja Pak. Langsung. Boleh. Terima kasih sudah diundang ke sini dan Sama-sama, acara ya temu kangen mungkin. Temu kangen. Ya. Kebetulan kita juga ketemu di salah satu tempat ini. Iya, jauh dari Setu. Jauh, lumayan jauh. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaannya ya, sebenarnya mah apa sih? Apa pertanyaan tadi? Jadi grogi. Pak, Bapak kan lama di Setu ya? Iya, emang orang Setu. Meniti karir di Setu di SMP 1 khususnya, kita bicara tentang karir. Mungkin dari pengalaman tahun-tahun di SMP 1 ada kali yang masih diingat tentang SMP 1 Pak? Banyak, kalau banyak, yang diingat tuh banyak, sampai sekarang juga nggak lupa SMP 1 mah. Tetap SMP 1 tiap hari kelewatan kan gitu. Cuma memang ada hal-hal yang menurut saya masih muncul terngiang-ngiang ya. Tentunya ketika kita bicara tentang apa sih yang paling dikenang di SMP 1 dari dulu, itu adalah kekompakannya. Yang saya rasakan kekompakannya, dan sampai saat ini saya lihat juga kekompakannya luar biasa. Ini salah satu hal yang mungkin akan selalu terjaga di SMP 1 ya. Walaupun mungkin banyak waktu, seiring dengan waktu yang berjalan ya banyak perubahan dalam artian personilnya dan sebagainya, tetapi intinya kekompakan itu masih terlihat dan masih terjalin dengan baik. Ini salah satunya. Boleh tahu momen kecil apa yang saat ini, kekompakan dalam momen apa nih yang saat ini Bapak bisa lihat dari kami di SMP 1? Ya, kalau dilihat saat ini kekompakan yang terlihat adalah ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekeluargaan. Itu salah satunya. Kemudian ketika kegiatan itu dilaksanakan di daerah-daerah luar. Nah, seluruh guru-guru yang di SMP 1 itu terlihat kerjasama gitu, bareng-bareng, kreativitasnya luar biasa, inovasinya luar biasa. Ini bukan bohong, bahkan bisa sampai disebut ngiri. Saya ngiri dengan guru-guru SMP 1 yang luar biasa kompaknya dan kreativitasnya. Termasuk malam ini saya acungkan jempol, ada yang namanya podcast apa namanya? BNE DKK. BNE DKK. Ini ngiri saya. Itu pengen punya satu ruang podcast di mana kita bisa menyampaikan aspirasi, kemudian keinginan-keinginan, sehingga apa dari visi dan misi dari sekolah yang akan kita usung itu bisa disampaikan di situ. Ya. Dan seperti itu yang membuat saya ngiri tuh ada media ini. Makanya diundang ke sini dengan senang hati, dengan bangga hati, bisa ngomong, tentunya akan ribuan jutaan orang melihat ini. Amin. Ya, Mudah-mudahan. seperti itu. Iya. Sebenarnya kita juga masih coba-coba nih Pak, proses belajar lah. Ini juga hal baru buat kita kan. Cuman karena ada rasa penasaran sih, awalnya pengen jadi YouTuber. Iya. Oh, YouTuber itu keren gitu. Jadi mungkin kalau kita sih berharap kalau kita mulai mungkin bisa bawa semangat ini ke anak-anak. Iya. Kami juga pengen anak-anak SMP 1 ada yang tertarik minatnya, tumbuh minatnya untuk jadi YouTuber, untuk jadi vlogger. Dan
saya yakin mereka akan jauh lebih jago ketimbang kita. Betul Pak ya? Betul, betul, Karena betul. sekarang kan kemampuan editing videonya segala macam lebih jago ketimbang kita. Iya. Makanya ini sebagai langkah awal, mudah-mudahan kami berharap juga anak-anak bisa jauh melampaui kita. Dan ya, mohon maaf, dan ini saya lihat sebagai sebuah inovasi. Inovasi dalam artian gini, ketika seiring berjalannya perkembangan teknologi, pendidikan juga harus melesat ke sana mengikuti bagaimana dunia pendidikan ini masuk ke dalam hal-hal yang tentunya mungkin anak-anak sekarang kan lebih familiar dengan yang namanya TikTok, medsos, IG dan sebagainya lah. Hal-hal seperti itu tidak bisa dilepaskan dari anak-anak. Dengan adanya podcast atau mungkin media dari YouTube dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan momen itu untuk pembelajaran anak. Ini suatu inovasi yang luar biasa, dan jangan sampai anak-anak kita ini hanya nonton hal-hal yang bukan bersifat pendidikan gitu. Dengan harapan ini saya pengen, kalau saya secara pribadi saya pengen bahwa dengan media-media seperti ini pendidikan itu makin lebih maju. Karena dalam prinsip manajemen pendidikan juga kan bahwa pendidikan itu tidak pernah berhenti di situ. Ajarkan anakmu sesuai dengan masanya, kan seperti itu ya. Iya, artinya kalau kita mengajar guru, kita diajarin dulu, tapi konsep zaman dulu atau keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Ketika anak sekarang udah mainannya gadget, Android, pokoknya macam-macam seperti itu. Kemudian guru-guru masih begitu aja, gak pernah punya inovasi. Detail lagi, baca lagi, itu ketinggalan zaman. Akhirnya anak-anak nggak suka sebenarnya belajar. Yang mereka suka lihat HP, lihat HP, lihat HP. Cuma bagaimana dengan media ini kita berharap media yang ada dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu. Walaupun pada akhirnya guru itu tidak pernah akan tergantikan. Seperti itu. Gitu. Jadi memang kita nggak akan pernah bisa jauhkan mereka dari gadget. Karena memang zamannya. Ya, ini zaman. Tinggal bagaimana kita justru bisa memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran mereka. Ya, mudah-mudahan. Di antaranya media ini. Ya, kami harapan kami begitu Pak. Merambah pembelajaran ke TikTok misalnya, Ya. ke Facebook, ke Ya. apa itu pembelajaran. Harapan kami seperti itu. Sehingga nggak berat gitu. Ya. Anak-anak belajar baca buku itu belum tentu semua anak lihat, tapi lihat HP semua anak pasti lihat. Ya. Seperti itu. Memang sekarang kayaknya kita perlu ciptain konten-konten belajar yang padat. Nah betul, apalagi sekolah penggerak kan. Ya. Harusnya memberikan contoh kalau memang itu ada medianya, ada kesempatannya, ada fasilitasnya, kenapa enggak gitu. Seperti itu. Ini ngomongin sekolah penggerak nih, buat teman-teman kami di SMP 1 dan sekolah Pak Atam SMP 4 itu kita sama-sama sekolah penggerak ya Pak. Betul. Ikut program sekolah penggerak. Nah, di kesempatan ini juga saya ingin tahu sebenarnya kita punya banyak kesulitan di SMP 1 sebagai sekolah penggerak, terus justru ini menjadi tantangan sendiri. Nah, satu hal yang ingin tanyakan, buat SMP 4 menjadi sekolah penggerak itu tantangan terbesarnya apa Pak? Semua hal juga memang ada tantangannya. Ya, pasti. Ketika tidak ada tantangannya bukan suatu hal yang memang menarik kan seperti itu. Kalau ditanya berkaitan dengan apa sih hal-hal yang mungkin jadi tantangan buat sekolah penggerak di sekolah saya SMP 4 saya itu adalah bagaimana memberikan semangat ke guru-guru maju bergerak ayo mau berinovasi, itu yang sangat berat. Kenapa? Karena ya bukan ini ya, karena mungkin bukan hanya di sekolah kami aja, tapi mungkin di semua sekolah hampir mungkin, walaupun tidak di generalisir ya, kita tidak semua cap seperti itu, pasti ada yang inovatif dan sebagainya. Tetapi yang paling berat adalah bagaimana kita mampu membangkitkan semangat guru untuk maju. Sebagaimana ya sekarang ada program kurikulum merdeka, sebenarnya memotivasi guru bagaimana ayo maju, jangan sampai kalah sama anak-anak. Anaknya udah pinter multimedia, gurunya belum paham. Itu suatu hal yang tidak bagus gitu. Mungkin seperti itu. Saya setuju, itu tantangan kita semua lah ya.
membuka lembaran baru, paradigma baru dalam Pembelajaran. paradigma besar. Betul. Yang ingin dirubah di dunia pembelajaran kita memang butuh proses, butuh kebersamaan kita semua ya Pak. Tapi intinya Pak, semangat apa sih yang ingin dibangun sebenarnya yang paling harus kita laksanakan pertama kali ketika kita berada di sekolah penggerak? Semangat yang harus kita pupuk nih di antara kita sendiri sebagai tenaga pendidik, sebagai sekolah pelaksana kurikulum merdeka. Iya. Saya rasa semangat yang harus pertama kita tumbuhkan adalah semangat berubah, semangat ingin berubah. Kalau gurunya tidak mau berubah, kita walaupun sekolah penggerak ya hanya di situ-situ saja. Semua harus berubah. Semangat untuk berubah itu harus ada, harus kuat. Kalau semangat berubah tidak ada, ya buat apa gitu? Gak akan bisa berjalan. Karena semuanya pertama dari teknologi. Katakanlah mungkin perencanaan berbasis data. Kita harus memahami minimal teknologi yang ada seperti apa. Data-data yang harus kita gali kan sekarang kita tidak bisa lepaskan dari yang namanya teknologi. Semua seperti itu. Jadi semangat untuk berubah itu harus pertama kali. Jangan sampai dalam posisi nyaman. Guru itu kadang-kadang ketika posisi dia nyaman nggak akan bisa bergerak. Udah saja. Saya sudah punya sertifikasi, saya sudah punya gaji yang tetap. Mau berubah seperti apa, motivasinya seperti apa, gaji saya udah ada, seperti itu kan gitu. Toh mau berlebih juga tetap aja begitu. Nah ini paradigma atau konsep pemikiran seperti ini yang harus dirubah oleh terutama kepala sekolah, kemudian guru-guru yang ada di sekolah penggerak, dan saya rasa untuk semua sekolah seperti itu. Guru itu sekarang makin harus berubah. Kalau nggak berubah ya kita begitu-gitu saja. Anak sekarang itu saya suka ngerasa apa sih dampak pendidikan buat anak-anak? Ya, dampak pendidikan buat anak-anak, gadget tiap hari, mereka nontonnya setiap hari, belajar mah jarang. Kalau dulu ada HP ketika Covid pakai belajar. Ya. Sekarang HP nggak Covid nggak pakai belajar. Ya. Karena belajar luring, HP tetap ada, kecuali belajar luring HP dihilangkan kan enggak? Ya. Tapi kok protes mereka pasti? Protes mereka pasti protes karena itu zamannya, nggak bisa dilepaskan dari itu. Gitu. Jadi memang butuh peran semuanya ya Pak ya? Butuh. Semuanya harus berjalan Karena bersama, betul. Ya? Karena pendidikan itu bukan tanggung jawab pribadi saja, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terutama di situ ada orang tua. Dalam konsep sekolah penggerak, orang tua harus terlibat di dalamnya. Kan seperti itu. Karena termasuk 3 pilar pendidikan. 3 pilar pendidikan, sekolah, betul. Keluarga dan lingkungan. Betul. Jadi keluarga memang punya peran penting. Iya. Nah kita kan sudah ini tahun kedua ya kita sebagai sekolah penggerak. Untuk ya. angkatan kedua tahun kedua. Kalau untuk angkatan pertama tahun ketiga. Besok kita angkatan kedua ya. Jadi kita ini besok tahun kedua, tahun ajaran baru. Target tahun depan yang ingin dicapai setelah 1 tahun kita ngelaksanain ini, target apa yang ingin dicapai SMP 4 di tahun kedua besok? Lebih baik. Lebih baik. Artinya tahun sekarang kita belajar tertatih-tatih, bahkan mungkin dengan ini merangkak bagaimana ini meraba yang namanya kurikulum merdeka secara keseluruhan, secara utuh itu seperti apa? Ya, seperti apa? Kita belum nemu ini buletannya. Kalau ibarat bulat itu bulatnya seperti apa? Ada bocornya enggak? Baru ada. Katanya bulat gitu lah ya. Bulat ya, belum bulat karena pemahamannya kadang-kadang ya dengan konsep pembelajaran yang mungkin kemarin masih daring dan sebagainya, ini satu kendala sebenarnya. Satu kendala bagaimana kita memahami yang namanya konsep kurikulum. Ketika kemarin ya mohon maaf, saya sering diskusi dengan orang-orang kementerian bidang perencana kurikulum merdeka dan sebagainya, bahwa kurikulum merdeka itu sebenarnya asik sebenarnya. Cuma memang guru-guru karena belum memahami sehingga ribet banget sih, ini banget sih. Padahal sebenarnya pembelajaran yang sangat namanya juga kurikulum merdeka. Silahkan dipersilahkan ke sekolah mau seperti apa, yang penting konsep dari pendidikan itu tetap dilaksanakan.
Betul. Saya sendiri ngerasa punya sedikit kebebasan. Saya kan diberi kepercayaan oleh sekolah untuk mengelola proyek di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ngerasa malah memang kita diberi sedikit keluasan, kebebasan ya, untuk menentukan tema, untuk menentukan materi proyek, dan buat saya sih pribadi menarik kalau dalam proses belajar ini. Walaupun dengan banyak keterbatasan kita nih Pak. Nah, sedikit pengen tahu juga tentang proyek P5 di SMP 4 ya, kita pengen tukar pikiran kira-kira. Kalau di pelaksanaan P5 sendiri, sebenarnya kesulitan umum yang kita temui di setiap sekolah itu saya yakin hampir sama. Cuman saya pengen tahu P5 di SMP 4 itu kesulitannya di mana? Pertama kesulitannya adalah karena memang tadi pemahaman utuh tentang P5 ini belum terpegang. Sehingga pertama berkaitan dengan pembagian jadwal, jam itu kemarin sempat rancu. Harusnya begini, ternyata begini pemahamannya. Nah ini jadi masalah. Kemudian karena kemarin itu begitu ya konsepnya, ada koordinator, ada ini, seolah-olah dia yang dibebankan, yang lain bebas. Nah ini sih jadi ini. Ya mudah-mudahan tahun kedua tidak seperti itu. Artinya memang proyek ini tanggung jawab bersama, walaupun bukan mata pelajaran, dan itu lintas pelajaran, lintas dalam artian semua pelajaran bisa include di dalamnya, sehingga ketika ada pameran bukan hanya satu pelajaran, tetapi semua pelajaran, semua guru bergabung di sana dan menunjukkan bahwa anak-anak ini telah berproses dalam P5, ada dimensi-dimensi yang ada kan seperti itu. Jadi memang kendalanya kemarin di pembagian waktu saja, seperti itu. Kalau kami kemarin ngerasa kesulitan ketika pendamping bergantian di tiap kelas. Awalnya kami pakai satu pendamping di tiap kelas. Tapi ketika teman-teman yang punya utang 1 jam di setiap guru tuh, jadi kan hari kita gantian tuh. Tapi ternyata kita malah keteteran tuh Pak. Karena proses buat kami sih proses pendampingannya jadi kurang maksimal dibanding dengan satu kelas satu pendamping gitu. Kemarin kita sempat keteteran, tapi mudah-mudahan sih formulanya ketemu di semester depan sampai di tahun kedua bisa lebih baik itu doa kita bersama lah Pak Tam ya. Artinya kita pengen maju, kita pengen memberikan suatu hal yang baik lah seperti itu. Dan memang P5 itu buat saya paling terasa tujuan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar ke anak. Mengalami pembelajaran itu yang penting. Jadi bukan hanya sebatas mengetahui, dan sangat terasa ketika itu kita laksanakan di proyek. Anak betul-betul mengalami pembelajaran, betul-betul mengalami sebuah pemahaman konsep sampai mereka akhirnya bisa membuat sebuah karya. Learning by doing belajar sambil melaksanakan, dan dari melaksanakan itu mereka belajar. Betul. Iya. Nah itu teman-teman sekilas tentang cerita kita malam ini tentang pengalaman Pak Atam di SMP 1 ya. Makasih banyak kami wakil SMP 1 masih diingat nih Pak Atam. Wah, mudah-mudahan kita bisa join event lah ya. Justru jujur saya sangat tertarik dengan konsep-konsep seperti ini, bahkan kita punya anak banyak. Kita punya siswa ribuan. Betul. Ya kan? Dengan siswa ribuan ini informasi itu akan cepat. Betul. Yang satu ngasih ke yang lain, yang satu nge-share ke yang lain dan sebagainya. Nah, ini adalah peluang bagaimana pendidikan di kita khususnya di Setu ini bisa lebih cepat. Betul. Artinya jangan cekoki anak-anak ini daripada lihat yang enggak gitu kan. Joget-joget, goyang-goyang mereka bisa niru. Kenapa dalam proses misalkan dalam bahasa Inggris anak bisa niru bahasa Inggris, mungkin pelajaran IPA anak bisa praktek dan sebagainya. Ini salah satu peluang yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk mendongkrak pemahaman anak tentang pembelajaran. Betul. Seperti itu. Salah satu saya dan teman-teman dengan Pak Andries, dengan Bu Denen dan teman-teman yang lain juga, salah satu poin kita buat channel YouTube
buat podcast ini sebenarnya itu Pak Tom. Kita pengen anak-anak yang punya potensi itu kita tampilkan. Mudah-mudahan mampu memotivasi teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kayak kemarin kita di proyek kita yang ketiga itu kita dedikasikan untuk anak-anak yang mewakili sekolah kita di FLS 2 ya. Mantap. Kami tampilkan di acara pembukaan. Kami tampilkan mereka sebagai sosok pelajar Pancasila sesungguhnya yang mandiri, kreatif dan benar kritis gitu. Buat saya pribadi bangga anak-anak bisa berani tampil di kabupaten. Artinya jadi motivasi ke depan, ya mudah-mudahan ya bisa memanfaatkan media untuk pembelajaran gitu, mengekspos sosok sekolah seperti apa sekolah kan, ya itulah salah satu media bagaimana sekolah ini bisa terlihat sama sama orang lain bisa bergerak-gerak, artinya lebih maju gitu dengan konsep-konsep. Kadang-kadang kita di sekolah itu banyak konsep, banyak kegiatan-kegiatan tapi tidak pernah diekspos, orang lain nggak tahu. Betul. Orang lain nggak tahu. Tapi dengan media ini orang lain tahu. Siap-siap saja besok di PPDB ini banyak terbuang mungkin ditolak. Iya. Karena dengan media itu. Iya. Orang lihat seperti itu. Makanya mohon doanya Pak. Kami juga berharap teman-teman di SMP 4 juga bisa gabung, bisa sharing kegiatan biar kita bisa maju bareng. Siap. Maju bersama-sama. Bisa bikin event bareng. Saya pengen banget tuh bikin event kita di situ, bikin sekolah-sekolah saya tuh bikin event bareng, pentas bareng gitu kan. Bahkan saya pernah cerita kan, mohon maaf. Iya. Saya pengen punya yang namanya film pendek tentang pendidikan di situ. Seperti apa? Di situ kita bisa lihat, nggak usah panjang-panjang, menunjukkan bahwa identitasnya itu seperti ini, pendidikannya seperti ini, tetapi bisa jadi cerminan bahwa Cetu itu bergeliat untuk maju terus seperti itu. Itu harus kita konsep bareng-bareng. Harus. Apalagi nanti diundang PGRI-nya kan. Iya, betul. PGRI-nya bergerak, pramukanya bergerak, semuanya bergerak. Seperti itu. Mudah-mudahan luar biasa tentunya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Bisa terrealisasi. Harus dengan semangat yang sama ya. Kita harus. Baik, teman-teman, nggak terasa nih kalau memang udah ngobrol. Tapi karena memang kita biar menarik nih, kita nggak akan banyak ulas. Biar ada pertemuan berikutnya dengan Pak Atam. Jadi hari ini materi sengaja kita habiskan. Biar di beberapa pertemuan ke depan kita masih bisa ngobrol sama beliau. Ya, Pak Atam, terima kasih banyak untuk malaman ini. Salam semangat yang sama, mudah-mudahan kita bisa. Semuanya harus semangat. Jadi guru harus semangat. Siap. Kalau gurunya kagak semangat, gimana kita nyontek siswa kita kan? Jadi ayo teman-teman kita semangat, gitu ya. Kencing berdiri, murid kencing berlari. Harus begitu. Iya. Kalau yang positifnya bagus. Tapi kalau yang negatifnya jangan. Ya jangan. Betul. Kalau misalkan kita kencing berdiri, murid kencing berlari, kalau positifnya anak-anak maju terus, semangat terus, lebih dari kita, masalah. Tapi yang jelek jangan. Yang bagusnya harus. Loh, untuk anak-anak kita tetap semangat, karena kami juga Bapak Ibu guru akan selalu semangat membina pendidikan Indonesia agar jauh lebih baik. Biar kalian jadi anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari kami.